Sekarang kita akan melihat contoh dari RC low pass filter. Di mana di sini Ibu ada beberapa contoh dan dari beberapa contoh ini kita akan melihat aplikasinya juga. Di contoh yang pertama, misalkan di sini kita memiliki RC low pass filter yang biasa dan kita sudah menentukan berapa besar resistornya dan juga kapasitornya. Jadi ketika kalian ingin membuat rangkaian filter ini, sebenarnya yang pertama itu kalian tentukan adalah berapa frekuensi cut off-nya. Namun kali ini Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu. Misalkan kita sudah mempunyai rangkaian low pass filter di sini dengan 100 kilo ohm sebagai resistornya dan 10 nanofarad sebagai kapasitornya, maka kita tinggal melihat berapa frekuensi cut off yang dapat dihandle oleh si low pass filter ini. Tinggal kita masukkan saja kerumusan yang kita sudah ketahui sebelumnya bahwa Fc sama dengan 1/2 pi RC, di mana R-nya itu di dalam ohm, sehingga kalau di sini kilo ohm berarti kita ubah dulu ke ohm, dan C-nya itu kapasitansinya dalam satuan farad, di mana di sini nanofarad berarti kita ubah dulu ke farad. Seandainya ini Ibu kalkulasikan, maka hasil yang didapatkan adalah Fc-nya sekitar 1600 Hz. Ini maksudnya seperti apa? Kalian boleh cek video, ada Ibu linkkan di description box. Di situ ada diperlihatkan bagaimana osiloskop menampilkan keluaran dari low pass filter ini. Jadi ada perbandingan keluaran dan masukannya. Tetapi di situ di dalam bahasa Inggris. Kalian bisa lihat videonya saja nanti seperti apa. Di sini Ibu jelaskan kalau misalkan kita memiliki input masukan dengan frekuensi lebih kecil daripada frekuensi Fc ini, artinya dia masukan kita itu lebih kecil daripada 1600 Hz, maka outputnya itu akan sama besarnya dengan inputnya. Ini amplitudonya sama ya, sehingga misalkan Ibu masukkan dengan amplitudo seperti ini pada input, maka pada outputnya itu akan tetap dilewatkan. Kenapa? Karena frekuensinya lebih kecil daripada frekuensi cut off, jadi dia akan tetap dilewatkan seperti ini dengan amplitudo yang sama. Namun ketika ini sudah hampir mendekati 1600 Hz, kita masukkan input dengan frekuensi yang mendekati 1600 Hz di sini, misalkan seperti ini, maka ini amplitudonya sudah mulai diperkecil. Oke, jadi amplitudo sudah mulai diperkecil. Semakin F-nya ini besar, contohnya Ibu masukkan F-nya lebih besar daripada 1600 Hz di sini, maka makin lama amplitudonya itu makin kecil. Jadi kalau misalnya ini Ibu masukkan tapi dengan frekuensi yang sangat tinggi ya. Nah, di sini outputnya itu dia makin diperkecil. Semakin besar F-nya ini, maka ini amplitudonya akan semakin diperkecil. Artinya di situ apa? Artinya sinyal yang dilewatkan itu hanya yang lebih kecil daripada 1600. Kalau sudah lewat dari 1600, maka dia mulai diperkecil dan lama-lama itu bisa hilang sesuai dengan grafik respon frekuensi kita di sini, bahwa yang dilewatkan itu hanya yang di bawah frekuensi cut off. Kalau misalkan di sini Ibu punya frekuensi cut off-nya, maka ini mendekati frekuensi cut off itu akan diperkecil di bagian yang ini, diperkecil, mulai diperkecil, dan kalau sudah lebih besar daripada frekuensi cut off, yaitu di area ini, itu mulai diatenuasi, diperkecil, dan akhirnya nanti lama-lama dihilangkan seperti ini. Oke, jadi ini kita sebut sebagai passband, ini kita sebut sebagai stop band. Ini lebih jelas kalau kalian lihat di osiloskop, makanya nanti bisa cek video yang Ibu lampirkan di link description box-nya. Kemudian yang kedua itu, ini sama ya, dari video yang sama Ibu ambil. Bagaimana cara kita menggunakan low pass filter ini? Cara kita mempergunakannya, misalkan kita di sini mempunyai subwoofer dan kita menginginkan frekuensinya itu mungkin sekitar
150 Hz di sini. Artinya ini menjadi frekuensi cut off kita, karena yang kita inginkan keluaran dari subwoofer ini itu adalah yang low frekuensi dan dia ngebass jadinya audionya. Sehingga kalau ada sinyal audio masuk, kita berikan dia ke dalam RC low pass filter. Masalahnya sekarang adalah kita belum tahu berapa nilai dari R dan berapa nilai dari C. Ini yang sering kita gunakan di dalam aplikasi ya. Jadi kita punya sistem yang ingin kita rangkai low pass filternya, kita desain, tapi kita belum tahu desainnya ini kita mau berapa resistornya besarnya dan mau berapa kapasitornya besarnya. Sehingga yang pertama kita tentukan adalah kita menentukan FC-nya atau batas maksimum dari frekuensinya yang kita inginkan itu berapa. Di sini 150 Hz. Artinya ibu menginginkan yang keluar itu semuanya di bawah 150 Hz. Kalau sudah di atas 150 Hz, ibu tidak menginginkan dia bisa keluar dari subwoofer, tidak diperbolehkan, tapi ini yang ingin ibu keluarkan. Artinya kita rangkailah FC-nya itu sebagai 150 Hz. Nah, kita masukkanlah ke rumus ini. Masalahnya di sini ada dua variabel yang harus kita rancang, yaitu berapa resistansinya dan berapa kapasitansinya. Nah, kalau untuk resistansi, ini mungkin lebih gampang bagi kalian daripada ketika menentukan kapasitansi. Jadi resistansinya di sini, misalkan kita pakai saja yang 1 kilo ohm. Kalau kalian sudah sering bermain di rangkaian elektronik, itu kalian sudah punya intuisi sendiri kira-kira berapa besar hambatan yang harus digunakan agar ini tidak terlalu membebani, rangkaian ini itu tidak terlalu membebani pada subwoofernya, karena kita tahu ya resistansi itu juga beban. Jadi kalau dia terlalu besar itu menjadi kurang baik bagi alat instrumentasi kita. Jadi di sini yang bagus itu dia agar tidak terlalu membebani itu 1 kilo ohm. Tinggal kita masukkan saja FC-nya, kita sudah tahu 150 Hz, lalu R-nya kita sudah tahu itu 1 kilo ohm agar tidak terlalu membebani. Akhirnya kita bisa cari C-nya dengan mempergunakan rumusan yang berasal dari ini. Jadi kalau ini kita cari C-nya itu sama dengan 1/2pi FC kali R. Dapatnya kira-kira 1 mikrofarad. Jadi inilah besar kapasitansi yang kita berikan ke dalam rangkaian kita. Selanjutnya kita lihat contoh yang berikutnya. Misalkan nih kita punya sinyal berbentuk kotak dari microcontroller ataupun dari sinyal PWM. Jadi nanti sinyalnya itu bentuknya seperti ini. Kita mengharapkan keluarannya itu benar-benar menjadi keluarannya DC. Artinya frekuensi yang tinggi ini harus kita cut sehingga dia menyisakan frekuensi yang rendah. Katakanlah di sini cut off-nya kita buat serendah mungkin 1 Hz saja cut off-nya agar kita menghasilkan sinyal yang benar-benar lurus seperti ini. Sehingga frekuensi yang lebih besar dari frekuensi cut off, artinya yang lebih besar dari 1 Hz, ini mau kita buang. Yang kita perbolehkan itu hanya yang lebih kecil dari 1 Hz karena kita mau membentuk DC. Oleh sebab itu langsung saja kita hubungkan dia ke low pass filter kita. Di sini kembali lagi kita merancang berapa besar R-nya dan berapa besar C-nya. Kalau kalian bingung seperti ini yang ibu bilang tadi, yang kalian lakukan dulu adalah rancang berapa besar hambatannya terlebih dahulu. Masih bisa kita pergunakan rangkaian, misalkan untuk menghidupkan LED, maka kita rancang saja dia rendah 100 ohm. Tinggal kita cari kapasitansinya. Tinggal kita masukkan saja ke rumusan yang seperti tadi, bahwa C sama dengan 1/2pi FC kali R. VC-nya atau frekuensi cut off-nya kita sudah tahu ya, kita maunya dia yang terendah. Kemudian R-nya ini 100 ohm agar dia masih bisa menghidupkan LED. Dan didapatkanlah kira-kira 1500 mikrofarad. Tinggal kalian cari besar dari kapasitansi yang bersesuaian dengan nilai ini untuk dimasukkan ke dalam kapasitor kalian. Jika kalian membutuhkan kapasitor lebih dari 1 misalkan, maka kalian harus ingat bahwa kapasitor disusun secara seri atau paralel itu dia rumusnya seperti apa sehingga menghasilkan nilai yang ini.
Oke, jadi inilah contoh dari RC low pass filter. Selanjutnya, RC low pass filter itu bisa dengan orde yang lebih tinggi. Artinya kalau tadi kita cuma pakai satu rangkaian saja atau kita sebut sebagai first stage. Nah, kalian juga bisa membuatnya menjadi dua rangkaian, menjadi second stage. Jadi digabungkan aja. Ada low pass filter pertama ditambah low pass filter kedua. Maka kalau seperti ini, nilai dari frekuensi cut off-nya itu jadi berbeda ya. Ini tidak akan ibu turunkan karena penurunannya kira-kira sama seperti yang tadi, sehingga di sini langsung saja untuk RC-nya berbeda, ada R1 C1, R2 C2, maka rumusnya seperti ini. Tapi jika R1 sama dengan R2, maka FC-nya menjadi seperti ini. Nah, ini perbedaannya adalah kalau misalkan kita gambarkan di dalam grafik respon frekuensi, itu dia menjadi lebih tajam dibandingkan dengan yang first order. Jadi kira-kira seperti itu. Keluarannya sama, dia hanya melewatkan yang low, tetapi penurunannya atau atenuasinya itu menjadi lebih tajam. Selanjutnya, kita membahas tentang RL low pass filter. Pada RL low pass filter, kebalikannya ya. Kalau misalnya RC low pass filter, kita punya di sini itu adalah R dulu, baru C. Nah, kalau pada RL low pass filter, maka kita letakkan terlebih dahulu induktansinya, baru kita letakkan resistansinya. Tapi mereka tetap disusun secara seri. Nah, di sini juga berlaku hal yang sama seperti kita menghitung rangkaian pembagi tegangan. Sehingga nanti kalau kalian lakukan ini seperti yang video pertama, maka kalian bisa mendapatkan ini, bahwa frekuensi cut off untuk RL low pass filter itu adalah R dibagi 2PL. Ini kenapa bisa berbeda? Karena reaktansi dari induktansi itu rumusnya ini, XL sama dengan 2PFL. Kalau yang XC tadi kan 1/2PFC ya. Nah, kalau ini tidak, ini XL-nya atau reaktansi. Jadi ini reaktansi dari induktor, itu rumusnya adalah 2PFL. Artinya, antara frekuensi dengan reaktansinya itu sebanding. Makanya dia diletakkan terlebih dahulu. Sehingga yang frekuensi tinggi tidak bisa lewat, tapi frekuensi rendah itu bisa lewat. Grafik frekuensinya itu tetap sama. Sama seperti yang tadi, bahwa di sini ada frekuensi cut off, namun rumus dari frekuensi cut off-nya ingat ya, dia berbeda. FC sama dengan R/2PL. Lalu frekuensi cut off itu terjadi pada -3 desibel. Itu semua sama. Mungkin nanti yang membedakan dengan RC low pass filter itu adalah bagian ini. Bagian atenuasinya itu seperti apa, tapi overall dia kira-kira sama. Fungsinya adalah untuk melewatkan yang frekuensinya di bawah frekuensi cut off dan dia menghalangi yang frekuensinya lebih besar daripada frekuensi cut off. Oke, contohnya sama juga ya. Kalau misalnya kalian mau pakai ini di woofer, kalian ingin menghasilkan keluaran yang hanya 2 kHz, maka kalian membutuhkan rangkaian low pass filter. Nah, rangkaian low pass filter ini yang kalian tentukan ketika dirancang itu apa? Yaitu di sini R dan L-nya. Kebetulan ini woofernya juga sebagai hambatannya. Jadi tinggal kalian cari, ini R untuk woofer itu apa, berapa nilainya. Ini kalau sudah dapat, dengan memasukkan ke rumus yang ini, FC sama dengan R/2PL, ini sudah dapatkan hasilnya dari besar resistansi si woofer. Lalu FC-nya itu kan bagian yang ini, yang kita inginkan agar yang keluar itu lebih kecil daripada frekuensi ini. Lalu tinggal dicari L-nya itu berapa. Dan ingat, L itu satuannya adalah Henry. Setelah kalian dapat besar dari L-nya berapa, maka tinggal kalian cari komponen yang besar L-nya seperti itu. Yang terakhir mengenai low pass filter itu adalah yang aktif. Kalau yang tadi kita bahas semua yang pasif. Kalau yang aktif, kita tinggal tambahkan di situ adanya operasional amplifier. Jadi kalau yang pasif tadi, kita kan hanya pakai suku yang ini ya, yang bagian ini. Tapi kalau kita inginkan aktif low pass filter, maka kita mempergunakan op amp.
Di mana di sini itu tidak ada penguatan yang kita berikan. Jadi penguatannya itu sama dengan 1. Artinya tegangan masukannya ataupun sinyal masukan itu tidak dikuatkan, tapi dikeluarkan hanya dengan frekuensi yang rendah saja. Di sini frekuensi cut off-nya itu sama rumusannya seperti yang pasif. Kalau misalkan kalian menginginkan adanya penguatan, jadi yang ini jika ada penguatan, maka kalian harus sedikit memodifikasi rangkaiannya. Kalau di sini itu nggak ada penguatan, ini keluarannya diumpan balikkan langsung ke input yang inverting. Kalau kita menginginkan penguatan, ingat kembali bahwa penguatan itu jika kita meletakkan adanya resistor feedback di sini dan resistor inputan di bagian yang input invertingnya. Sehingga kalian tambahkan R2 dengan R1 di sini dan yang ini tetap sama seperti yang sebelumnya. Tetap sama, itu kita masukkan ke input yang non-inverting. Dan untuk penguatannya, maka kita masukkan resistor input dan resistor umpan balik ke input yang invertingnya. Sehingga di sini nanti keluarannya itu adalah yang frekuensinya rendah, tetapi amplitudonya itu diperbesar seperti ini. Lalu, kalau misalnya ditanya, berapa perbesaran amplitudo ini? Itu mempergunakan cara yang sama seperti yang sebelumnya. Bahwa perbesaran untuk input yang bagian ini, itu adalah 1 ditambah R2 per R1. Jadi ini tetap sama. Sedangkan sekarang, voltage gain-nya atau gain dari tegangannya itu menjadi AF, ini kalau dia sinyalnya masuk DC ya, kalau sinyalnya masuk AC itu seperti ini, AF dibagi akar 1 ditambah F per FC pangkat 2. F ini siapa? Ini adalah dari input, berapa frekuensinya, sedangkan ini adalah frekuensi cut off yang besarnya sama, 1 per 2 pi R kali C. Sekarang kita lihat kalau perbedaan frekuensi yang masuk seperti apa. Jika frekuensi yang masuk itu lebih kecil dari frekuensi cut off, maka ini sama dengan AF atau rumusannya berarti sama dengan yang ini. 1 per R2 tambah R1. Artinya dia bisa dilewatkan, tetapi amplitudonya itu makin besar. Nah, kalau misalkan sinyal yang lewat itu sama dengan frekuensi cut off frekuensinya, maka perbesarannya itu adalah AF dibagi akar 2. Artinya dia amplitudonya sudah lebih kecil daripada kalau di bawah frekuensi cut off. Jadi ini amplitudonya sudah diperkecil. Dan seandainya frekuensi yang masuk lebih besar daripada frekuensi cut off, maka di sini dia sudah sangat diperkecil juga. Oke, jadi kira-kira inilah active low pass filter. Penggunaannya sama saja ya, tapi di sini kalian bisa menggunakan faktor penguatan. Kalau yang tadi itu kan nggak ada faktor penguatannya ya. Kalau yang ini ada faktor penguatannya. Dan keuntungannya lagi, kalau kalian perhatikan ini kan dia rangkaian buffer ya, atau rangkaian penyangga. Jadi keluarannya yang ada di sini itu diharapkan lebih stabil dibandingkan kalau tanpa adanya op-amp. Jadi sampai di sini kita lanjutkan dengan high pass filter.